Mohon maaf nih Pak Prabowo, kenapa ini si buzzer bisa jadi staf sus? Gue jadi bingung gitu Pak. Ini kan masyarakat nih lagi mempertanyakan efisiensi anggaran pemerintah. Kan katanya banyak yang nggak tepat sasaran nih ya. Sampai-sampai gas melon aja dipersulit nih, agak-agak langka kemarin. Terus tiba-tiba ada yang dilantik jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Udah gitu yang diangkat, botak lagi. Kan harusnya kalau mau efisiensi anggaran pemerintah, harusnya kabinetnya tuh disusut-susutin, nah dipangkas-pangkas ini. Yang nggak perlu, jabatan-jabatan yang nggak perlu, udah dihilangin aja Pak. Ini malah ditambah-tambah. Kan kemarin tuh udah dipangkas-pangkas tuh. Biaya dinas, perjalanan ke luar negeri, keluar kota, itu udah dikurangi. Lah ini malah nambah. Kan staf sus ini butuh anggaran juga Pak. Mereka ini kan kerja nggak pakai exposure. Aduh, tolonglah Pak, jangan setengah-setengah ini teorinya. Yang di A dipangkas, nambah yang B. Aduh, sama aja bohong. Tapi saya nggak mau suujon lah Pak. Mudah-mudahan ini keputusan yang terbaik. Ya walaupun ini udah bikin bingung sih Pak. Setelah diangkat jadi letkolan, si Om Botak ini sekarang nambah lagi nih jabatannya ya. Sekarang si Om Botak ini sudah dilantik menjadi staf sus Kemenhan. Hebat ya. Ya tapi ya memang si Om Botak ini layak mendapatkan semua itu ya. Karena si Om Botak ini berprestasi ya. Ya iyalah jelas berprestasi ya. Karena sudah berhasil menakut-takuti bocil-bocil yang bilang katanya makanan gratis itu nggak enak. Makanya diangkat jadi staf sus. Seharusnya sih si Om Botak ini diangkat jadi staf sus makanan gratis gitu loh ya. Oh jadi ini ternyata alasan penghematan anggaran ya. Sampai memangkas anggaran pembangunan, pendidikan untuk dialihkan buat ngegaji orang-orang seperti ini gitu ya. Urgensinya apa buat negara gitu ya? Bukannya dikurangin orang-orang dalam pemerintahan yang nggak penting-pentingnya itu ya. Ini malah ditambahin ya, nambahin anggaran negara gitu ya buat gaji mereka gitu ya. Bukannya dibasmi tikus-tikus di dalam istana itu gitu loh ya. Katanya mau bersih-bersih. Tapi ya sampai sekarang nggak ada aksinya tuh, nggak ada sama sekali gitu, belum terlihat jelas buktinya. Ya masih omon-omon lah ya. Padahal kita semua tuh menunggu gitu loh ya aksi dari bersih-bersih itu ya di dalam istana loh ya, bukan di luar istana ya. So far sih Prabowo ini masih 11-12 sama Mulyono ya. Podo baik sama aja ya. Tapi gimana nih menurut kalian netizen ya? Ikhlas nggak ya uang pajak yang kita bayar dipakai buat ngegaji si Om Botak? Gue dari kemarin-kemarin tuh mikir kayak kenapa ya di saat semua kementerian lain tuh anggarannya dipangkas abis, tapi Kemenhan tuh salah satu yang nggak dipangkas gitu. Kenapa ya? Apakah mau perang apa gimana? Nah, ini dia. Ini dia jawabannya yang kita cari-cari. Memang mahal, memang mahal bayarannya, memang mahal. Jauh lebih mahal dari biaya listrik dan AC ASN dan alat-alat tulis dan lain-lain. Sekarang ASN pada gelap-gelapan, pada panas-panasan, Zoom meeting tidak premium, Wi-Fi tethering sendiri, dan Anda bertanya kemana duitnya? Nah, buat bayar pejabat baru yang gajinya jauh di atas Anda. Gokil. Pantesan ya, pantesan dia kemarin rela PA-PA-in anak kecil ya. Yang gue sebel itu cuman kenapa sangat terang-terangan gitu. Kayak orang berak tapi pintu nggak ditutup gitu. Kayak kan gue lihat nih, tutup anjing gitu. Tutup dong pintunya gitu. Kenapa lu berbuat kotor tapi nggak sembunyi-sembunyi gitu. Gus Miftah sih lengser ya. Muridnya naik. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen ketawa. Kemarin Deddy Kobuzer yang sempat melawan anak SD untuk marah-marah karena anak SD tersebut komplain persoalan makanan gratis yang dibagikan, makanan bergizi. Sekarang dilantik menjadi staf sus presiden. Gimana? Deddy Kobuzer luar biasa. Apakah ini jatah karena sudah melawan anak SD atau tidak? Kita nggak tahu. Ini lucu ini.
bela dapat jabatan, bela dapat jabatan. Oke, semoga sukses deh. Kemarin sudah diangkat menjadi tentular ya, tentularnya TNI, sekarang diangkat menjadi Stafsus. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat yang katanya defisit anggaran ini segala macamnya, APBN tidak mencukupi, ini dikurangin, transfer ke daerah untuk pembangunan di daerah dikurangin gitu. Nah, sementara orang-orang banyak diangkat menjadi Stafsus. Entah apa tujuannya kita nggak tahu ini. Tapi yang jelas itu akan memakan anggaran. Itu akan menggunakan uang negara lagi untuk mengaji, untuk transportasi ini segala macamnya gitu. Nah, tapi manfaatnya, faedahnya untuk masyarakat itu sangat kurang. Cobalah gas LPG ini segala macam di saat ini orang banyak kesusahan gitu. Malah tanpa urgensinya tiba-tiba diangkat ini orang-orang ini menjadi Stafsus di kepresidenan. Kita nggak tahu tujuannya apa. Yang jelas non faedah bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, selamat Om Ded sudah dilantik menjadi staf khusus Menteri Pertahanan. Kan zaman Om Ded masih pesulap, kerjaannya kan mengecoh penonton nih biar trik sulapnya bisa bekerja. Apakah nanti ketika Om Ded menjadi staf khusus, lah bisa ada suara petir ya? Oh, tapi tenang kok, nggak cuma Om Ded yang dilantik, ada beberapa nama lain nih yang dilantik. Wih, mantap, efisiensi, menyala, penghematan, menyala. Oh, tidak dong, kan Kementerian Pertahanan tidak terkena efisiensi anggaran. Hari ini, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin baru aja melantik Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Kementerian Pertahanan. Wow, luar biadab gitu ya. Aduh, gue benar-benar nggak habis pikir ya. Gue jujur aja melihat negeri ini semakin hari kok kayak dagelan ya. Banyak hal-hal konyol terjadi gitu ya. Ya seperti pelantikan si Deddy ini. Emang nggak ada ya Pak Menhan orang yang lebih baik dari Deddy gitu untuk dilantik menjadi staf khusus? Emang Indonesia udah kehabisan orang cerdas, udah kehabisan orang yang memang berkompeten di bidang pertahanan negara. Sementara kita sama-sama tahu ya, basicnya si Deddy walaupun udah mendapatkan gelar kehormatan, tetap aja dia itu warga sipil. Sementara dalam Kementerian Pertahanan yang menyimpan segudang rahasia negara, harusnya itu orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, bukan seperti si Deddy, Pak. Apalagi kita sama-sama tahu lah ya, si Deddy ini kelakuannya, karakternya seperti apa, arogan, sombong. Apalagi kalau ingat beberapa waktu yang lalu dia sempet tuh ya dengan telanjang dadanya, mungkin ngerasa bodinya oke gitu ya, menghina, mencaci maki seorang anak karena menjawab sebuah pertanyaan ya. Yang jelas ya Pak ya, kalau memilih orang, si Deddy ini udah jelas Pak, secara moral dan etika minus Pak, minus. Please dong Pak, jangan memilih mengangkat orang itu yang seperti si Deddy. Apa jadinya bangsa ini kalau orang-orang seperti si Deddy, si Raffi Ahmad gitu ya, yang menempati posisi-posisi? Gue yakin Indonesia bukan semakin maju, tapi semakin hancur di tangan orang-orang seperti mereka. Gue meminta kepada Pak Prabowo, please dong Pak, please gitu. Taruh orang-orang di pemerintahan Bapak ini memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya, ahlinya. Jangan seperti ya tadi gue sebutin, si Raffi Ahmad, si Deddy Corbuzier yang waktu itu akhirnya mengundurkan diri, Gus Miftah gitu, dan yang lain-lainnya. Tolonglah Pak, tolong please banget Pak. Katanya Pak Prabowo ini menginginkan Indonesia maju ya, bekerja untuk rakyat dan bangsa. Tapi kalau orang-orang seperti mereka masih terus ada di pemerintahan Bapak, gue yakin Pak, ya Indonesia akan semakin mengalami kehancuran dan kemunduran. Oke Pak Prabowo? Salam logika. Memang gua tidak pernah sekalipun seumur hidup memilih 08 selama pemilu. Cuman gua nggak nyangka saja sebercanda itu 08 dalam memimpin Konoha. Berbicara tentang efisiensi, tiba-tiba 08 mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Kabinet obesitas
berbicara tentang efisiensi. Ibarat kata, orang yang selalu BO sembarangan lalu mengkampanyekan untuk menjaga lingkungan hidup. Sudah bokeh baru berbicara tentang penghematan. Itu kan namanya TOLOL. Kalau maksud 08 mengangkat isu efisiensi hanya untuk menutupi isu pagar laut, Anda berhasil, Pak. Tidak ada seorang pun sekarang yang ngomongin tentang pagar laut. Gitu aja, Pak, terus sampai ramalan Bapak bahwa 2030 Konoha bubar akan terwujud, Pak. Semua pegawai honorer dan pekerja lepas yang dipecat-pecatin atas nama efisiensi itu asli. Semua lampu, AC, dan lift yang dimati-matiin demi penghematan listrik itu nyata terjadi. Tapi di tengah potret pahit kenyataan itu, Deddy Corbuzier yang penuh kepalsuan malah diangkat jadi staf sus Kementerian Pertahanan. Karena apa yang nggak palsu dari Deddy Corbuzier? Semua juga tahu kalau mukanya Deddy itu palsu. Mata, hidung, dagu, itu semua palsu hasil operasi. Kerjaannya Deddy asli, tapi juga palsu. Dia itu kerjaannya ngebohongin orang. Dia dapat duit dari bisa ngebengkokin sendok, dari ngimbulin orang, dari jadi tukang sulap, dari mempertontonkan kepalsuan.